Ini akan terjadi. Rohmu memerdekakan kami. Rohmu menguatkan, menghiburkan, bahkan rohmu menyembuhkan. Dan saat ini kami percaya rohmu ada di kami. Kau mengurapi kami pagi hari ini. Engkau membuka telinga kami. Engkau menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Ketika firman-Mu ditabur, firman itu tumbuh, jatuh di tanah yang baik, tumbuh di hati kami. Aku kasih buah pada waktunya. Mari Roh Kudus, Kau mengurapi kami semuanya. Taruh apa yang hendak Kau sampaikan di dalam mulut hamba-Mu ini. Berbicara, kami beriman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Beri kemuliaan dulu Bapak. Kalau saya tidak salah, pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan di sini yang terakhir kali itu, saya mengambil satu ayat dari firman Tuhan itu dari kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Nah, mudah-mudahan saudara sekalian masih ingat ya. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Nah, kita akan membacanya bersama-sama untuk mengingatkan kita kembali. Saya akan melanjutkan firman Tuhan dari ayat ini dan kita akan lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sudah dapat semuanya? Ya. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini kita mau mengingat kembali tentang perkataannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus waktu itu, Petrus juga disebut Kefas, yang artinya batu karang. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan membangun jemaatku di atas batu karang. Jadi jemaat Tuhan itu akan dibangun di atas batu karang. Dan kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, misalnya terjemahan The Message misalnya, di sana dikatakan, dan alam maut tidak akan mampu menahan kekuatan gereja. Kalau di dalam terjemahan TB tadi dikatakan apa? Alam maut tidak akan menguasainya ya. Agak sedikit berbeda ya. Dalam terjemahan TB itu seolah-olah gereja diserang ya. Dan gereja nggak pernah kalah. Tapi kalau terjemahan yang lain dikatakan alam maut tidak dapat bertahan terhadap gereja. Jadi siapa yang seharusnya menyerang? Gereja. Gereja itu bukan satu kelompok yang bertahan, tetapi gereja diciptakan, dibangun oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengalahkan kegelapan. Makanya dikatakan, selama aku ada di bumi, aku adalah terang itu. Dan dikatakan di dalam Yohanes pasal 3, sebab terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mau datang kepada terang itu karena dia mencintai kegelapan. Jadi artinya saudara-saudara, masih ada orang yang tinggal, yang ada di dalam gereja tapi masih tinggal di dalam gelap. Sehingga gereja tidak mampu melakukan fungsinya seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadi sekali lagi, siapa yang membangun gereja? Tuhan Yesus. Untuk apa gereja dibangun? Untuk merebut tempat-tempat yang diduduki oleh kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9 coba. Kita lihat lagi. Ya, kita lihat ya. Ini anggota gereja. Dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Jadi kita lihat sekali lagi Rasul Petrus mengutip ya, apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kita adalah imamat. Imamat itu satu jemaat ya, yang memiliki kerajaan. Itu kerajaan Tuhan. Kita adalah sebuah jemaat kerajaan Tuhan ya, yang dipanggil dari gelap kepada terang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa saudara dan saya telah dipanggil dari gelap kepada terang untuk satu tujuan, menyatakan kepada dunia perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Bilang kanan kirinya, kamu udah dipanggil keluar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ayo bilang, jangan cuma itu nanti. Nanti saudara jadi jemaat yang gagal. Artinya jemaat itu dibangun oleh siapa? Yesus Kristus. Jemaat itu Tuhan yang bangun. Gereja itu harus Tuhan yang bangun. Gereja itu kalau bukan Tuhan yang bangun tuh nggak punya kekuasaan apa-apa. Nah, mari, kenapa saya mau menyampaikan hal ini? Karena saat saya belum bisa memastikan apakah saudara sudah cukup kuat untuk bisa menerima kebenaran ini. Tapi minimal saudara tahu untuk apa saudara ada di gereja. Kalau saudara ada di gereja, saudara nggak ngerti buat apa gunanya ada di gereja, maka kekuatan yang ada pada diri saudara itu nggak akan berguna, nggak akan efektif, dan iblis senang. Ya. Dalam beberapa pengajaran tentang gereja lokal, gereja itu ada 10 hal sebetulnya yang dikatakan firman Tuhan tentang gereja. Tapi kita nggak usah bahas semua ya. Yang pertama itu gereja sebagai keluarga. Artinya kenapa orang dikumpulkan ke dalam gereja ini, supaya orang itu punya keluarga. Satu. Yang kedua apa? Gereja sebagai bangunan. Artinya di dalam gereja itu setiap anggota jemaat itu punya peran dan punya fungsi. Nah, kalau dia nggak punya peran dan nggak punya fungsi, dia akan hanya jadi batu yang bergeletakan di pinggir jalan, nggak ada gunanya. Yang ketiga, gereja sebagai laskar Kristus, gereja sebagai prajurit, gereja sebagai tentara. Nggak usah kita bagi semua ya, itu terlalu panjang. Nah, hari ini saya akan mengutip sedikit bahwa saudara dan saya dipanggil untuk ada dalam gereja itu untuk menjadi prajurit. Prajurit itu kerjanya apa? Masak, bersih-bersih rumah. Apa kira-kira prajurit itu kerjanya? Jaga portal, berperang ya. Jadi kalau prajurit nggak pernah perang, saudara-saudara, kira-kira dia jadi prajurit apa? Satpol PP juga perang, pedagang kaki lima ya. Jadi prajurit itu paling tidak itu punya kemampuan terlatih, nah, minimum baris lah. Kalau nggak pernah perang ya, kita berdoa jangan ada perang. Bisa baris lah paling nggak. Coba kalau bayangin tentara nggak bisa baris. Langkah tegak maju jalan. Gak ngerti sama sekali baris berbaris. Apa hebatnya tentara itu? Kan kelihatan gagah waktu dia baris, waktu dia defile, menunjukkan bahwa dia seorang yang profesional. Jadi Tuhan mengatakan dia mau membangun gerejanya di atas satu dasar yang kuat, yang kokoh. Kita lanjut ke Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, 12 dulu. 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, maksudnya gereja, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah anggota jemaat itu kuat di dalam apa dikatakan, di dalam kekuatan kuasanya. Nya itu Tuhan, bukan kuasanya kita ya. Hendaklah umat Tuhan itu kuat di dalam kuasanya. Katakan lagi kanan kirinya, biar ingat. Hendaklah kamu kuat di dalam kuasanya Tuhan. Oke, nah kita lihat sekarang ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tadi kita cerita prajurit ya. Kalau prajurit itu kira-kira bawaannya apa? Ember, centongan, apa kira-kira? Saudara pernah lihat tentara bawanya gembolan? Nah, itu pengungsi namanya. Tentara pakainya apa? Baju tidur.
Jadi tentara itu membawa perlengkapan perang, bukan perlengkapan mandi. Walaupun tentara perlu mandi, ya. Makanya saudara datang ke gereja sebagai laskar Kristus tadi bawa senjatanya enggak? Apa itu senjatanya? Ya, bukan bawa iPhone. Oh, tapi sekarang ada juga ya, senjatanya sudah jadi elektronik ya. Nah, dikatakan kenakanlah apa? Seluruhnya perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan tipu muslihat. Sekali lagi, muslihatnya siapa? Muslihatnya iblis. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau membuat kita kembali kepada Alkitab tentang apa yang Tuhan katakan tentang jemaat, yaitu saudara dan saya. Tuhan berkata jemaat itu akan dibangun di atas batu karang yang teguh dan berperang melawan wilayah-wilayah kegelapan yang dikendalikan oleh si iblis untuk kita rebut. Saudara nggak tahu ya, kalau lihat wajah-wajahnya mungkin nggak ingat ya lagu yang zaman dulu. Sebab itu nggak ada yang tahu. Nggak tahu nih. Ada yang tahu beneran? Ya itu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Nggak ingat? Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Ya wajar lah. Jadi itulah gereja. Gereja itu harus pakai semua senjata Allah untuk melawan musuh-musuh kita. Sebab dunia ini, kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 itu, dikuasai oleh kegelapan. Iblis pernah berkata kepada Tuhan Yesus waktu dia cobai, dia katakan, sembahlah aku, maka aku akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Loh, kan Tuhan Yesus yang ciptain dunia. Betul. Tapi ketika Adam diciptakan, dia diberi hak untuk apa? Penuhilah apa? Bumi, taklukkanlah dan kuasailah. Mandat itu pertama kali diberikan kepada Adam dan Hawa. Jadi bumi sudah ada dalam kuasa Adam dan Hawa. Tapi karena dia tidak taat, akhirnya diambil oleh iblis. Makanya iblis berani berkata dalam Matius pasal 4, sembah aku, maka akan kuberikan seisi dunia. Jadi dunia ini secara tidak baik-baik saja. Makanya waktu Yesus datang dia katakan dunia itu ada dalam kegelapan. Maksudnya kegelapan itu apa? Dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Nanti di sini dikatakan iblis itu sudah betul-betul tidak mampu bertahan melawan gereja. Tetapi bukan berarti dia tidak melawan. Dia akan melawan gereja dengan cara yang lain yang namanya apa? Tipu muslihat. Katakan lagi kanan kirinya, hati-hati tipu muslihat iblis. Nah, oke ya, saya mau mengajak Anda pelan-pelan untuk mengingat kembali siapa dirimu, supaya jemaat jangan lagi amnesia. Kalau jemaat itu amnesia, pasti nasibnya amsyong. Paham ya? Nanti gerejanya jadi amsyong kalau dia tidak memahami. Jadi musuh kita sudah dikalahkan betul, tetapi dia akan melawan kita dengan yang namanya tipu muslihat. Oleh karena itu di ayat yang 10, coba katakan tadi, diulang lagi. Dikatakan apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi orang yang nggak kuat akan terkena tipu daya atau tipu muslihat si iblis. Dan ini yang hari ini terjadi. Kenapa gereja begitu banyak tapi isinya kalahan semua? Banyak yang tinggal di dalam gereja yang dibangun Tuhan tapi dia tidak berdaya. Kayak lagu-lagu Indonesia, hatiku terasa tak berdaya. Alkitab nggak bilang begitu. Nah ini yang sebenarnya ketahuan lahirnya umur berapa ya. Nah, lagu itu lagu zaman dulu. Jadi saudara, kita
mau mempelajari gimana caranya supaya kita kuat dan kita mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk itu kita akan melihat Efesus pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang pertama dulu ya. Kita akan men-screening secara cepat supaya saudara harus tahu bahwa di dalam gereja hal ini sudah harus dilakukan dan diterapkan. Kalau tidak, gereja akan masuk dalam perangkapnya si iblis, yaitu tipu daya. Yang pertama dikatakan tentang anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Yang pertama, gereja mengatur tentang anak-anak. Dia katakan yang paling penting bagi seorang anak itu adalah menghormati kedua orang tua. Lalu bagaimana kalau kedua orang tua saya tidak pantas untuk dihormati? Karena dia tidak pernah melakukan fungsinya sebagai orang tua. Tuhan katakan apa? Orang tua harus dihormati. Seperti apapun orang tua kita, menghormati mereka itu adalah satu sikap yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Kalau enggak, mari kita lihat hari-hari ini. Saudara, saya banyak sekali mengalami orang-orang muda ya. Ratusan, ribuan, puluhan ribu. Saya melihat orang-orang muda yang bermasalah, nomor satu itu karena nggak punya hubungan yang baik dalam rumah tangga. Jadi saya mau kasih tahu saudara, di mana manusia pertama kali dilukai itu di dalam rumah. Kasih tahu, pertama kali kita terluka itu di rumah. Dan itu sebabnya orang yang terluka bisa nggak menghormati orang yang melukainya? Tidak bisa. Kita nggak bahas itu sekarang. Jadi yang pertama itu harus steril. Anak-anak itu harus bisa menghormati kedua orang tuanya. Itu harus. Itu bukan pilihan. Itu nggak bisa kita pakai alasan orang tua saya nggak pantas dihormati, orang tua saya nggak layak dihormati, orang tua saya bukan manusia yang hidup dalam kebenaran, ya orang berdosa dan banyak melakukan dosa. Itu tidak berarti saudara tidak harus menghormati. Satu ya. Jadi anak-anak juga harus steril bagaimana menghadapi kedua orang tuanya. Penting. Makanya di tempat saya mengajari namanya pola asuh. Pola asuh itu menciptakan bagaimana perilaku seseorang. Bagaimana perilaku saudara hari ini itu Anda dapat di rumah Anda, di rumah saudara dari kedua orang tua. Ya. Kita lanjut lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah. Jadi kalau di dalam ketentaraan, kalau gereja sebagai laskar yang namanya perintah itu harus dilaksanakan, nggak boleh tanya. Seorang tentara kalau melanggar perintah namanya desersi, bisa dipenjara, bisa dipecat dari ketentaraan. Paham ya? Jadi dalam laskar Kristus, gereja sebagai tentara menghormati kedua orang tua adalah sebuah perintah, dan itu nggak boleh diterjemahkan yang lain. Ya? Menghormati itu bukan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, kan gitu. Bukan berarti hormat, bukan begitu ya. Saya masih ingat tuh, saya sama Abi waktu SD kalau kita lihat pos security harus hormat pos security. Gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi mereka sering melakukan itu. Karena saya ngantar dari kecil. Ya. Nah, dikatakan itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ternyata menghormati kedua orang tua itu punya janji. Kita lihat lanjutnya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Coba saudara lihat, anak-anak seperti apa yang paling tidak berbahagia? Anak-anak yang nggak bisa menghormati kedua orang tuanya. Belum pernah saya melihat anak yang kurang ajar. Itu hidupnya berbahagia. Dia bisa sukses, tapi belum tentu bahagia. Makanya kalau zaman saya dulu paling takut kalau dijadiin maling kundang. Tahu maling kundang? Itu anak yang durhaka sama orang tuanya, sudah jadi orang kaya, dikutuk jadi batu. Jadi dikatakan, kenapa seorang hidupnya nggak pernah berbahagia? Biasanya dia punya masalah dengan kedua orang tua. Yang nomor satu itu bahagia, bukankah itu yang dicari orang? Makanya anak-anak yang nggak di rumahnya itu kurang bagus, biasanya macam-macam di luarnya ya. Ada yang dia pakai anting lah, ada yang pakai tato lah, yang rambutnya disemir lah, macam-macam. Dia mau berubah bentuk kan, dari manusia jadi burung, yang merah, hijau, biru, semuanya digambar sini, gambar di sini. Paling sering itu di situ gambar bunga mawar, ini akarnya. Itu joke zaman kami dulu ya. Ya, udah gambarnya tato di mana-mana, bulu keteknya panjang, tahu lagi.
Nah, saudara, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi ini adalah anak-anak. Makanya saudara, saya satu kali pernah dimarahi oleh orang tua saya. Sampai hari ini saya masih ingat, saya pernah cerita ya. Jadi lempar sampai pakai gula, dan ayah saya bilang, selama aku hidup perempuan ini istri saya, dan kamu nggak boleh tidak hormat terhadap dia. Sampai hari ini saya tidak berani membantah dengan kasar ya. Tinggal mama saya hidup, semarah apapun saya tidak berani. Saya katakan, dan saya tahu bahwa sikap saya kepada orang tua saya itulah yang membuat saya seperti hari ini. Ada banyak yang dia pikir maki-maki orang tuanya, mendustai orang tuanya, tidak hormat kepada orang tuanya. Dia pikir itu bentuk rasa kemarahan yang diekspresikan. Atau dia nggak marah, berani marah sama orang tuanya, dia di luar main sembarangan, bergaul dengan orang yang tidak benar, menggunakan narkoba dan seterusnya. Itu biasanya dari ya. Jadi ini nomor satu, anak-anak tuh harus steril. Dari mana? Dari kedua orang tuanya dulu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini sebelum kita masuk peperangan. Dan kamu bapak-bapak nih ya, ingat ya. Sayangnya saya tidak mendapati perintah terhadap ibu-ibu di sini. Jadi bahagialah ibu-ibu, bisa di skip hari ini ya. Kata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Amarah dalam anak itu nggak langsung diungkapkan. Pertama-tama dalam hati dulu. Sampai anaknya bilang, tunggu udah gede gua nanti gua hajar. Ada, saya pernah melayani seorang perempuan yang terkena kanker stadium 4, tinggal 6 bulan lagi kata dokter. Dan dia belajar taekwondo, belajar karate dan seterusnya. Saya bilang, kamu buat apa belajar ini? Dia bilang, saya mau hajar bapak saya. Karena bapak saya selalu hajar ibu saya. Dia beraninya sama orang tua. Dan saya sudah besar, dia harus lawan saya. Dan dokter bilang, dia kanker otak, tinggal 6 bulan lagi. Saya katakan, ya, Alkitab nggak boleh bilang, nggak boleh. Alkitab katakan nggak boleh. Dan saya bilang, maukah kamu memperbaiki hubungan kamu? Dia memutuskan mau. Nah, kita mulai berdoa. Dan beberapa waktu kemudian waktu itu masih ada WA ya, belum ada WA ya, masih saya bilang, dokter katakan saya sudah sembuh dari kanker. Dari itu, terima kasih Pak. Persoalan cuma ngapain? Gak dia apa-apain, dia cuma memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Kemarin saya bertemu dengan satu orang perempuan ya, dikatakan di dalam batu ginjal itu kanan kiri udah ada batu yang 7 cm, 3 cm dan seterusnya, sampai ginjalnya itu sudah tidak lagi mampu meredam racun karena hampir nggak berfungsi, dan air kemihnya itu sudah merendam ginjal, sehingga ketika dia buang air kecil itu bukan seperti udah kayak susu. Dan saya katakan, bagaimana kalau Tuhan meminta kamu untuk mengampuni orang yang menyakitimu? Dia tunggu setengah jam nggak selesai nangis. Sampai saya tinggalin karena saya harus melayani satu kebaktian siswa di sini. Sampai saya pulang, saya masih lihat dia masih menangis. Persoalannya cuma satu, sulit bagi dia untuk mengampuni orang menyakiti. Ini persoalan. Seringkali sakit penyakit itu karena dosa. Makanya ada satu perkara Tuhan berkata, jangan berbuat dosa. Tuhan mengampuni dosamu dan penyakitnya sembuh. Tidak semua penyakit karena dosa, tapi banyak potensi, terutama yang menyangkut tentang kepahitan. Ya. Janganlah bangkitkan amarah, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi didik. Yang namanya kekristenan itu adalah proses pendidikan. Makanya 1 Timotius 4 ayat 6 berkata, kamu harus terdidik dalam pokok-pokok iman. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak terdidik dalam pokok imannya. Bagi dia yang penting itu datang ibadah. Ibadah tidak membuat saudara kemana-mana. Ibadah hanya memastikan saudara datang di hari Minggu. Datang di hari Minggu belum tentu saudara jadi orang benar. Makanya di dalam kekristenan, mendidik seseorang menjadi dewasa itu namanya dimuridkan. Yesus memuridkan. Muridkan artinya ada transmisi ilmu. Guru itu buat apa tujuannya? Guru, saya ini guru sudah. Guru besar ya, besar badannya. Guru spiritual juga iya. Dan saya mengajar tentang agama. Guru itu tugasnya apa? Mentransmisikan ilmu, membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Itu proses pendidikan.
Bayangin kalau di gereja tidak ada pendidikan. Dia datang tidak tahu, dia pulang tidak tahu apa-apa juga. Buat apa saudara bertahun-tahun? Nanti kita kehilangan fungsi. Karena ingat, gereja itu salah satu fungsinya sebagai laskar. Laskar itu berperang, bukan main domino atau rapat mulu. Bayangin kalau prajurit isinya rapat mulu, gak pernah perang. Waduh, serangan sudah datang, ayo kita rapat dulu. Kotanya sudah direbut, saudara. Sudah, rapat kita sudah selesai hari ini, kita putuskan. Ya, kita sudah kalah. Kita tidak sempat melakukan apapun. Lanjut ya. Jadi harus dididik. Nah, kemudian ya, hai hamba-hamba, ini kalau bahasa Indonesia apa ya? Karyawan ya. Tadi emak lolos kan? Nah, kenapa lolos? Karena emak dan bapak satu paket ya. Jadi dikaitkan dua menjadi satu kan? Bukan dua menjadi satu dan kemudian menjadi dua lagi. Itu cerai namanya. Nggak boleh seperti itu. Dikatakan hai hamba-hamba, ini maksudnya hai karyawan-karyawan, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi karyawan itu bukan hanya sungguh-sungguh kalau bosnya ada. Kalau bosnya nggak ada, berantakan semuanya, masuk sembarangan, nggak dikerjain apa, bolos, waduh. Kalau kamu sebagai karyawan, Tuhan katakan apa? Kamu harus takut kepada atasanmu sama seperti kamu takut kepada Kristus. Bukan di depan mereka saja. Lanjut. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang yang melayani Tuhan dan Tuhan. Sebagai karyawan kita harus jujur, kita harus mau ikut taat aturan, walaupun tidak ada orang yang melihat. Itulah bedanya kita dengan orang berdosa. Kalau orang berdosa itu begitu bosnya nggak ada, dia kayak kucing dan tikus. Dia seenak. Makanya seharusnya punya karyawan orang Kristen itu bahagia banget, karena nggak usah dilihat. Mereka takut sama Tuhan. Dan mereka akan melakukan fungsi mereka tanpa perlu diawasi. Ya. Lanjut. Nah sekarang bagi bos, ya. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi seorang karyawan itu hendaknya mengharapkan balasan yang utama itu pertama dari Tuhan, bukan dari bos. Kalau dari bos itu sudah wajar, saudara kerja dapat upah. Tapi kalau dari Tuhan itu seringkali banyak bonusnya. Makanya Tuhan mengatakan Tuhan memberi dengan takaran yang dipadatkan, diguncangkan hingga tumpah. Itulah ukurannya Tuhan. Lanjut. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ya, ini bos, untuk para bos juga suka ngancem, nggak masuk saya PHK kamu ya. Terlambat kurangi gaji. Sebulan bolos 3 kali, bonus nggak keluar. Yang terakhir kalau masih nggak mempan juga, saya kutuk kamu. Kutuk jadi ganteng selama-lamanya. Apa ya? Kutuk jadi kodok. Emang cerita dongeng Hans Christian Andersen. Ya? Ada kodok si buruk rupa, ternyata pangeran yang tampak. Sini nggak ada kodok kan? Nggak ada pangeran. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan dia tidak memandang muka. Saudara, saya pernah merasakan semuanya. Jadi anak saya sudah, jadi bapak saya sudah, jadi karyawan saya sudah, saudara-saudara, jadi bos juga saya sudah. Dan saya tahu saya melewati semuanya, dan saya katakan itu betul. Ya, bahwa ini harus terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Apapun saudara, siapapun saudara, sebagai apapun saudara, saudara harus memahami aturan main supaya kita tidak apa tadi? Coba kita kembali lagi ke ayat yang 12 tadi. Ayat 11 tadi. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Ingat, sekali lagi omong kanan kirinya, kita melawan tipu muslihat. Jadi kalau namanya tipu muslihat itu main curang, nggak ada main jujur. Jadi peperangan ini nggak jujur. Ayo ya, 1 lawan 1 ya, nggak ada. Itu nggak ada mau gitu. Iya, itu 1 lawan 1, batangnya dia keroyokan. Jangan pakai senjata tajam ya. Oh ya, dia nggak bilang enggak. Dipakai senjata. Itu artinya iblis itu bisa berlaku sangat sadis. Jadi kalau perang dengan iblis itu nggak ada yang fair play, itu nggak ada. Yang ada semuanya unfair play.
Jadi kalau orang Kristen, dia terlalu apa ya? Bukan unyu-unyu ya. Terlalu polos ya. Polos gak pakai otak. Makanya kalah mulu dia. Kenapa? Lawannya penipu. Kasih tahu lagi, lawan kita itu penipu. Kecuali Anda mantan penipu juga. Jadi lawan kita itu, sekali lagi bilang sama temennya, lawan kita itu penipu. Jadi kamu harus benar-benar aware, harus benar-benar waspada. Ya. Nah, kita lihat ya, melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang selanjutnya. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kasih tahu, kanan kirimu itu bukan musuhmu, bukan darah dan daging. Lawan kita itu bukan manusia, tetapi siapa? Pemerintah. Nah, kalau kita bicara pemerintah itu terstruktur nggak? Ada presiden, ya, ada menteri, ada DPR, MPR, ya, ada angkatan bersenjata dan seterusnya. Ini pemerintah ini satu sistem yang sangat terstruktur, sangat masif, sangat besar. Itulah lawan kita. Makanya jemaat yang nggak ngerti siapa dirinya ini sama seperti masuk ke dalam apa? Jebakan serigala. Saudara bisa melawan pemerintahan Indonesia sendirian? Nggak bisa. Dan itulah sistem yang sedang kita bangun, yang kita lawan. Artinya ketika saudara komit jadi anggota gereja, saudara udah siap melawan ini. Suka tidak suka. Makanya tadi dari anak-anak dikasih tahu, sampai orang dewasa, sampai karyawan, sampai bos. Semua lawan kita itu seperti itu. Mereka sangat terstruktur. Dan mereka punya strategi yang sangat mengerikan. Jadi kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kamu gak sanggup berdiri. Makanya dikatakan dia melawan pemerintah-pemerintah. Melawan apa? Penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa itu apa? Wilayah-wilayah teritorial tertentu. Indonesia ini setiap provinsinya siapa penguasanya? Gubernur. Gubernur itu juga ada bawahan-bawahannya terus sampai yang tadi itu satpam. Atau tadi apa itu? Satpol. Ada. Dan saudara mau melawan penguasa seperti ini, belum tentu saudara mampu sendirian. Ada begitu banyak orang Kristen yang dia pikir dia sudah sangat begitu hebat, sehingga dia merasa tidak perlu memahami ini. Makanya hidupnya selalu disemes sama si iblis. Apapun gagal, apapun salah, masa depannya kagak ada. Semua yang dialami itu, kenapa aku mengalami hal yang sedemikian rupa? Salah sendiri, kenapa ikut member gereja? Karena gereja itu udah pasti akan berhadapan dengan ini. Ini salah satu tipu muslihat iblis yang mengatakan kepada Anda orang Kristen bahwa iblis itu tidak ada. Itu tipuan yang pertama. Orang Kristen diajar bahwa tidak ada peperangan rohani. Itu manusia paling bodoh, sebodoh-bodohnya. Kemudian kita lihat apa lagi? Melawan, itu penghulu-penghulu dunia ilmiah dan melawan apa? Roh-roh jahat. Ini yang kecil-kecil ini yang sering kita hadapi. Itu biasanya gereja lawan itu. Ayo roh mabuk, ayo roh rokok, roh nikotin, ayo keluar, ayo. Nah ini roh najis namanya. Atau dalam keseharian itu bisa dibilang awan nafsu. Ya macam-macam, pornografi, porno aksi, apalagi yang itu. Ya, perjudian, judi online, dan sebagainya itu roh najis. Roh-roh yang sebetulnya saudara hidup benar saja dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tapi kalau dia penghulu atau pemerintah, dia mendatangkan satu tekanan terhadap kehidupan kita secara umum. Makanya ada di satu kota tertentu penguasanya itu ada roh korupsi misalnya, ada roh perkelahian, ada roh perceraian dan lain sebagainya. Satu kota itu seperti awan gelap yang menaungi satu kota. Dan kalau orang Kristen nggak berdiri di situ, gereja nggak berdiri di situ, maka kota itu akan dikendalikan selama-lamanya oleh penguasa. Makanya gereja itu bangkit. Jadi gereja itu bukan cuma datang ibadah hari Minggu. Gereja itu punya fungsi untuk memindahkan orang dari gelap kepada terang. Nah, kenapa hari-hari ini belum terjadi? Karena tidak melakukan fungsinya. Oh bukan, nggak melakukan fungsi, sudah melakukan tapi belum berhasil. Mungkin banyak tipuan-tipuan seperti tadi. Anak-anak bermasalah, rumah tangga bermasalah, karyawan bermasalah, bos-bos bermasalah. Menyebabkan mereka kehilangan kekuatannya untuk mengambil kuasa dari
kegelapan. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan gini, ya, peperangan yang kita hadapi bukanlah peperangan di hari Minggu yang kita bukan Minggu deh, weekend. Jadi bukanlah peperangan rohani itu bukan sebuah peperangan yang terjadi di hari weekend. Kita masuk 3-4 jam berdoa, peperangan rohani, kemudian kita keluar lagi dan kita bisa cuti seolah-olah nggak ada masalah dengan itu. Nah, hari ini kalau gereja sudah merasa berdoa siapa seminggu sekali atau mungkin ada sebulan sekali, mereka pikir udah cukup. No, nggak begitu. Terjemahan The Message katakan, ini bukanlah sebuah peperangan yang bisa kamu masuki 3-4 jam dan kemudian kamu menganggap itu sudah selesai dan kamu merasa udah cukup. Dia katakan tidak. Dalam terjemahan The Message dikatakan, ini adalah peperangan seumur hidup seterusnya yang menentukan hidup dan mati, dan sesudah kamu berperang, pastikan kamu masih dapat berdiri dan bertahan. Itulah panggilan gereja, saudara. Saya nggak tahu ini terlalu keras atau buat saudara atau tidak. Dan kalau selama ini kamu menganggap bahwa gereja itu hanya sebuah kegiatan terorganisir, sebuah kegiatan dengan jadwal, sebuah kegiatan untuk mengerjakan satu tujuan tertentu, kamu salah. Gereja dipanggil menjadi laskar yang menentukan hidup dan mati satu kota, satu komunitas. Karena Tuhan yang membangun gereja itu. Makanya dikatakan Yesus adalah kepala gereja. 1 Korintus 18 dikatakan Yesus adalah kepala jemaat. Jadi bayangin kalau jemaat itu tidak dipimpin oleh kepala, oleh Yesus Kristus itu sendiri, mampu nggak mereka bertahan? Enggak mampu. Makanya gereja tanpa disadari itu makin lama makin lesu, makin loyo, makin tetoy, makin lemah, makin malas. Itu kenapa? Gereja masuk dalam jebakan, dalam perangkap, dalam tipuan, sehingga gereja kehilangan yang namanya kekuatan. Nah, kadang-kadang kita berpikir gak ada hubungannya antara gereja juga dengan yang namanya kehidupan kita. Saudara, saya mau kasih tahu, iblis itu sangat licik dan dia sungguh-sungguh licik. Nah, saudara, kadang-kadang dia menipu kita lewat sesuatu yang baik juga ya. Nah, kita lihat ya. Iblis juga itu menipu lewat hal-hal yang tampaknya baik. Ya. Misalnya lewat apa? Lewat pekerjaan, lewat apa lagi? Ya, lewat yang namanya masa depan atau cita-cita. Lewat apa lagi? Lewat yang namanya status pelayanan. Kita pikir kalau kita udah pelayan, kita itu udah melakukan bagian kita. Saudara, ini juga sering dipakai oleh iblis sehingga gereja dia merasa tenang-tenang saja, padahal dia sebetulnya sedang masuk dalam sebuah jebakan di mana sebentar lagi yang iblis bisa lakukan itu tidak bisa menjatuhkan kita, karena orang benar itu dikatakan orang benar itu kalau jatuh nggak tergeletak. Ya, Tuhan akan membangkitkan dia, cuma persoalannya dia mengalami disfungsi semua persenjataan yang dia pakai. Sehingga dia betul-betul seperti orang cacat. Bayangin orang cacat punya senjata. Walaupun dia punya pedang, dia nggak bisa memakai pedang itu untuk menebas lawan. Walaupun dia punya perisai, tangannya nggak kuat mengangkat perisai. Walaupun dia punya baju jirah, dia nggak bisa pakai baju jirahnya, kedodoran di mana-mana bolong. Alkitab katakan ini dilambangkan sebagai prajurit Romawi ya. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di sini saudara dia katakan iblis sering bekerja lewat hal-hal yang kelihatannya baik. Dia tidak selalu datang dalam bentuk dosa yang jelas, tapi lewat motivasi yang salah. Kita bisa rajin melayani, tapi kalau tujuannya supaya dipuji, kita sudah tertipu. Kita bisa memberi, tapi kalau untuk dilihat orang, kita kehilangan upah surgawi. Dunia memuji yang populer, Tuhan memuji yang tulus. Dunia mengagumi yang sukses, Tuhan menghargai yang taat. Dunia menilai dari luar, tapi Tuhan melihat dari hati. Makanya di dalam, coba ditampilkan dulu di 2 Tesalonika 10 ayat 18. Nah, kadang-kadang semua yang kelihatannya baik itu nggak apa-apa kok. Saya mau masuk di sini. Betul saudara, kalau dengan motivasi yang benar, apa yang
yang saya katakan tadi itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Tetapi kalau dilandasi motivasi yang salah, itu akan dipakai oleh si jahat untuk membuat kita mandul. Pendeknya, kenapa orang Kristen mandul? Tidak menghasilkan pertobatan jiwa-jiwa yang mungkin, dan tidak menghasilkan perubahan pada wilayah sekitarnya, karena dia ada dalam tipuan. Ya, oke, bisa? 1 Tesalonika 2 10-18, panjang pertemuannya. 1 Tesalonika 2 pasal 10 ayat 18. Ini bisa salah alamat soalnya. Di mana? Dan yang kedua pasal 10 ayat 18. Itu udah benar, cuma 1 tes 2 10 18. Ya? Hah? Sabar. Ya, sabar. Jangan emosi. Nanti kita tertipu. Sorry. 2 Korintus, maafkan aku yang salah baca. Batas kamu bingung ya tadi. 2 Korintus 2 ayat 18. Emang beda jauh ya, maafkan aku ya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi saudara, setiap kita itu butuh yang namanya validasi. Validasi itu namanya pengakuan ya. Setiap manusia itu butuh yang namanya diakui ya. Diakui kamu hebat, kamu jago, kamu cakep, kamu ganteng, kamu kurus. Saya nggak bilang sebaliknya ya. Apa lagi? Kamu pintar, kamu keren, wah kamu dahsyat. Semua orang itu butuh itu, dan seringkali untuk itu ya, kita tuh mau lakukan apa saja. Kayak sekarang kamu suka di subscribe atau di like ya, kamu makan subscribe dulu dong, like dulu dong. Apalagi kamu tidur, hai guys, mau tidur ya, jangan lupa subscribe ya. Itu namanya validasi. Perlu dibilang orang hebat, orang kaya, orang pintar, orang jenius, orang sukses, orang berhasil, orang berkuasa, orang powerful. Kita tuh cari itu manusia itu ya. Tapi Alkitab juga bilang di sini, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Validasi kedua itu validasi dari Tuhan, pengakuan dari Tuhan. Pengakuan dari Tuhan itu cuma 2. Yang pertama Tuhan bilang dalam Matius pasal yang 7 ya, dikatakan apa? Enyahlah engkau daripadaku, hai pembuat segala kejahatan. You use me only. Get lost. Pergi dari hadapanku. Yang kedua validasi dari Tuhan itu 1 dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatan dan pekerjaan, mari masuklah dalam kegembiraan. Nah, manusia itu lebih senang validasi orang lain. Jadi manusia itu lebih senang kalau dia dipuji, paling senang kalau dia dianggap hebat, paling senang kalau dia dianggap mempengaruhi keadaan sekitarnya. Nah, itulah sifat manusia. Jadi hari ini saudara-saudara saya mau katakan, karena kita dalam situasi berperang, mari yang kita cari itu adalah validasi daripada Tuhan. Tuhan berkata, baik sekali perbuatan. Itu artinya apa? Dalam segala sesuatu ya. Dalam segala sesuatu. Nah, mari kita lihat sekarang perlengkapan senjata yang Tuhan kasih tadi ya. Karena ya, dikatakan ini, kita kembali lagi ke dalam Efesus pasal 6 tadi. Ya, perkenalan segenap senjata Allah 14 sampai yang ke-17. Ya. Yang pertama itu apa? Jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, hidup jujur, tidak menipu diri sendiri. Itu nomor 1, saudara. Ya, makanya kadang-kadang saya tadi katakan anak-anak, orang tua, karyawan, bos-bos, dimanapun kamu berada, pakai ikat pinggang kebenaran. Artinya pilihlah
Amsal katakan, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Dalam kondisi apapun, jangan memanipulasi, jangan berdusta, jangan berbohong. Kamu ujiannya yang benar. Kamu dipercayakan sesuatu, hiduplah dalam terang. Nah, kebenaran membuat kamu tidak bisa digoncangkan. Tadi dikatakan di ayat 13 itu, supaya, coba kita lihat. Nah, dikatakan ini, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan stay firm. Supaya kamu bisa tetap berdiri setelah kamu berperang. Jadi orang Kristen sebagai laskar, sehabis dia berperang, dia bilang, capek banget bos, capek. Cuti dulu 2 minggu ya. Nggak bisa. Supaya setelah kamu berperang, you stay firm. Setelah kamu menghadapi tipuan-tipuan, serangan-serangan iblis yang licik, biasanya dia serang kepala kita, otak kita ya. Wah, nanti kamu makan apa kalau itu? Kalau sungguh-sungguh nanti kamu begini. Kalau kamu ini begini, pokoknya dia serang yang namanya otak kita dengan semua informasi-informasi yang seolah-olah logis. Tapi saya mau katakan Tuhan kita itu Bapa dari segala kemustahilan. Tuhan yang kita sembah itu Bapa dari segala kemustahilan. Bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi saudara, nanti nggak mungkin ikut Tuhan, nggak mungkin ikut Tuhan, nggak mungkin. Belum pernah saya melihat orang yang lari dari Tuhan itu hidupnya berhasil, yang baik. Terlalu sering saya melihat orang yang lari dari Tuhan hidupnya hancur, sehancur-hancur. Makanya gereja itu dikatakan sebagai bengkel. Kenapa? Banyak orang yang rusak di bawah gereja, karena dunia nggak mampu memperbaikinya. Gereja seharusnya punya fungsi. Semua yang jelek, penipu, penjahat, pelacur, pembohong, masa depan suram, ya, dekil, penyakitan, mau mati, hampir mampus, ketipu, utang banyak. Itu saudara dengar semua itu datang ke gereja. Kenapa? Karena di luar sana nggak ada bengkel yang mampu. Yang pertama itu dikatakan tadi sabuk kebenaran. Yang kedua baju zirah keadilan, ya hidup benar di hadapan Allah. Adil, saudara-saudara, jangan tipu. Yang namanya adil itu apa? Tidak berat sebelah, tidak memihak. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Salah katakan salah. Jangan bela yang salah. Adil. Kalau orang lain memang benar, ya katakan ya benar. Kemudian apalagi dikatakan perisai iman, tetap percaya walau difitnah atau tidak dimengerti. Ketika semua perkataan-perkataan orang lain membusukkan kita, menjelekkan kita, ngomong kita dan lain sebagainya, saudara berpegang pada firman. Orang Kristen itu harus hidup dalam kebenaran. Apa maksudnya hidup oleh iman? Hidup oleh iman itu maksudnya dengarkan firman Tuhan dan lakukan itu. That's it. Sesederhana itu. Gak perlu diterjemahkan yang lain. Kalau Tuhan bilang percaya, ya percaya. Kalau Tuhan katakan sabar, ya sabar. Kalau Tuhan katakan ampuni, ampuni, itu iman. Iman itu artinya percaya kepada perkataan Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan itu. Nah pasti saudara berhasil. Gak ada. Dan gereja akan bisa digoncang. Kemudian apalagi dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah melawan kebohongan dengan kebenaran. Waktu orang ngomong sesuatu yang gak benar, lawan dengan kebenaran. Jangan sama-sama nipu. Namanya gosip. Ada yang bilang, siapa yang itu? Itu loh orangnya itu gini. Memang, aku tahu, dia juga tahu. Itu memang orangnya. Jadi jangan dulu tak kenal tuh kan, gak ada benernya. Semua yang ngomongin bohong. Lawan dengan kebenaran, saudara. Hiduplah dalam kebenaran. Kenapa? Segelap apapun kegelapan itu, dia tidak akan pernah mengalahkan setitik cahaya. Ya. Dulu ada lagunya Krisye, judulnya Lilin-lilin kecil. Engkau lilin-lilin kecil, yang buka
lilin besar. Lilin besar sukanya dari kelenteng. Lilin kecil ini gereja ya. Lilin kecil, mungkin kau kecil, kau merasa nggak siapa-siapa. Teruslah percaya, teruslah bersinar. Biarkan api kecil ini, sekuat apapun kegelapan itu datang untuk mencoba menghadap, dia tidak akan pernah menghadap. Ya, bilang, sekecil apapun lilin itu menang atas kegelapan. Bilang, lilin menang. Ya, ya. Kemudian pedang roh yaitu firman Allah melawan kebohongan dan kebenaran dan juga kemudian ketekunan doa sumber kekuatan rohani sejati. Ingat, bila doa itu seminggu sekali itu memang agenda gereja, tetapi secara personal. Karena tiap hari, tiap bangun pagi, bahkan ketika kita tidur, saudara udah pernah ngerasain lagi tidur di serangan setan? Saudara, itu sebuah realita yang menyadarkan saya bahwa tidak ada tempat netral di bumi ini. Makanya saya ngerti sekarang waktu Paulus bilang, bagiku mati adalah keuntungan. Kenapa? Selama kita hidup, musuh kita tidak akan pernah berhenti menyerang. Jadi jangan pikir ada hari-hari istimewa di mana iblis dan keluarganya liburan keluar kota. Gak ada itu. Iblis gak pernah libur. Itulah sebabnya gereja perlu sangat bergantung kepada kepala gereja, supaya setiap saat dimanapun kita berada, kalaupun kita tidak berperang misalnya secara rohani, tetapi pakaian perlengkapan senjata Allah yang kita pakai, ketopong keselamatan, baju cirah keadilan, pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil, apalagi pedang firman Allah, itu senantiasa kita pakai. Makanya orang Kristen itu nggak boleh tidur telanjang, maksudnya tanpa perlengkapan rohani. Nah, perlengkapan rohani itu dimulai dari mana? Dari keseharian kita. Seperti apa kau berbicara, seperti apa kau berbuat kepada orang, seperti apa kau membangun hubungan dengan saudara-saudaramu. Katakan tadi gereja adalah keluarga Allah. Dalam keluarga tidak mungkin tidak ada persoalan. Ya. Dalam Lukas pasal 17 ayat yang pertama, mungkin ini yang terakhir ya. Sekalipun kita sudah hidup dalam kebenaran apa? Lukas 17. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Dalam New King James dikatakan ofensif, penyerangan. Tidak mungkin orang Kristen itu tidak diserang atau tidak disakiti, tidak sakit hati itu tidak mungkin. Paham ya? Jadi nggak ada yang namanya jadi orang Kristen itu bebas sakit penyakit, nggak ada. Semua kita akan dapat serangan. Ya, dikatakan apa? Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi celaka orang yang mengadakannya. Katakan sekali lagi, tidak mungkin tidak ada yang menyakiti. Itu nggak mungkin. Saya katakan tadi bahkan kita disakiti pertama kali di rumah. Kedua orang tua kita. Tapi itu bukan alasan untuk kita menjadi pahit. Matius 24 dikatakan pada akhir zaman kasih orang Kristen secara spesifik akan menjadi dingin. Kenapa orang Kristen kasihnya dingin? Atau banyak disakiti. Jadi saudara, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik, dituduh tidak baik, itu nggak boleh membuat kita jadi baik. Makanya pakai seluruh perlengkapan senjata. Dan tidak mungkin ada orang Kristen yang tidak pernah disakiti, tidak mungkin. Nanti kita kalau ada kesempatan dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana seseorang bisa terluka akibat tipu muslihat si iblis ini tadi ya. Tadi kan kita udah tahu senjata iblis itu tipu muslihat, senjata kita perlengkapan senjata Allah, dan peperangan itu terjadi setiap waktu, tidak ada jeda, pagi siang malam, malam siang pagi, pagi siang malam, malam siang pagi, kayak rumah makan Padang aja, pagi sore. Kasih tahu peperangan kita pagi siang malam, malam siang pagi. Nah, ya, nggak ada cuti ya. Belum pernah saya dengar iblis dan keluarganya cuti, misalnya ke Pangandaran,
cuti belum pernah itu saudara. Nggak ada. Kalaupun cuti dia ada ganti shift. Atau cuma dia mutasi aja. Lu gagal di Bandung, lu mutasi aja ke Bogor. Mungkin itu kalau itu ya. Mungkin saja. Dan yang kedua, saudara, seringkali iblis menggunakan saudara-saudara seiman kita untuk mencoba menggagalkan kita. Yang paling sering itu adalah suami dan istri. Bayangin, suami istri yang diberkati Tuhan dianggap istrinya lawan atau suaminya lawan. Istrinya lawan. Ini lebih bahaya lagi. Tadi pagi saya ngobrol dengan ibu, dia bilang tahu berapa hari ini ada namanya grey divorce. Oh, ada grey divorce. Cerai ketika rambutnya udah ubanan. Ya. Udah nenek-nenek masih mau berantem kayaknya. Jangan heran gitu dong wajahnya. Takut harus. Kok bisa? Kenapa? Karena iblis. Seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Itu artinya peperangan kita nggak akan pernah berhenti. Itulah panggilan orang Kristen. Makanya salah satu dari fungsi gereja yang katakan adalah sebagai laskar. Laskar itu kalau nggak menyerang dia diserang, kalau nggak menghabisi lawannya, kalau nggak membunuh dia dibunuh. Jadi hari ini saudara, mari siapkan dalam mentalitasmu sebagai orang Kristen bahwa kehidupan kita memang dipanggil Tuhan keluar dari gelap, tapi tujuan Tuhan untuk menghancurkan kegelapan lewat kesaksian hidup kita. Ya kan? Pujian itu kan katakan lewat kesaksian kita, nggak tahu juga ya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Nah, kita tahu lagunya ya. Nah, kita nyanyi lagu aja. Kalau nggak tahu, pusing saya nanti ya. Kalau saya ngajak penyembahan, nanti saudara masuk alam nyata langsung. Haleluya. Tapi hari ini kita sadari, jangan roh ngantuk sedang dipanahkan ke dalam pikiran-pikiran saudara. Nah, jadi kalau kita nyanyi penyembahan lagi, nanti saudara benar-benar menikmati penyembahan, takutnya nanti aminnya jam 4 sore ya. Nah, ini kayaknya Pastor Vika bisa pimpin kita untuk kita naikkan pujian itu ya. Amin. Firman Tuhannya sudah selesai sampai di sini. Saya berharap ini memberkati kita. Dan ayo kita mau bangkit sebagai laskar Allah. Kita bangun kehidupan kerohanian kita. Menjadi jemaat Tuhan itu bukan menjadi jemaat yang hanya hadir dan mengikuti program gereja. Tapi saudara dan saya dipanggil sebagai laskar. Tugas laskar itu untuk menghancurkan seluruh benteng-benteng kerajaan Allah. Kerajaan Allah, benteng kerajaan kegelapan. Alkitab katakan kami meruntuhkan setiap benteng-benteng yang bahkan dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mengenal pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini mari gereja Tuhan, sadarkan dirimu bahwa kamu dipanggil untuk berperang dengan Tuhan. Ya, bahkan di dalam Mazmur pasal 18 Daud mengatakan apa? Tuhan yang mengajar tanganku untuk berperang. Ada lagunya tapi saudara nggak akan hafal juga. Dia yang melatih tanganku untuk berperang. Nggak tahu kan saudara? Ya udah, dan nyanyi kita tahu aja. Main musik boleh kembali ke sini. Coba sebelum ini semangat katakan kamu laskar Allah, kamu prajurit Allah. Biar temannya semangat, semangat.